Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di acara Ngobrol Santai Warung Kopi Radio Bright Streaming Jakarta. Hari ini Radio Bright kehadiran dua orang tamu, yaitu saya manggilnya Daeng. Nanti detailnya kita akan ngobrol-ngobrol sama Om Daeng. Di samping Om Daeng, istri tercinta, sahabat kecil saya manggilnya Mila. Nanti detailnya juga kita ngobrol-ngobrol bersama Mila. Ini ada obrolan yang menarik nanti, Brighters. Makanya ikutin terus, jangan kemana-mana, karena kita akan menggali bukan hanya profesinya Mas Daeng, tapi kita juga akan menggali bagaimana mereka bisa ketemu berdua dan jadian hingga saat ini. Oke, Brighters, kita sapa Om Daeng. Apa kabar Om Daeng? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik ya Mas Daeng. Mila, apa kabar Mila? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini kalau dilihat pasangan abang ini pasangan serasi maksud saya. Om Daeng, hari ini sengaja Radio Bright undang Om Daeng nih, karena kita pengen dapet cerita tentang komunitas Trump, TRAMP, Ya. Trump. Nah, saya juga dapat berita bahwa Om Daeng selain aktif di Trump, bahkan pernah sebagai ketua Trump pertama di Jakarta katanya. Ya, ketua, tapi bukan pertama. Oh, bukan yang pertama, tapi bukan juga yang terakhir ya? Bukan. Oke, Mas Daeng boleh cerita nggak apa itu Trump, Mas Daeng? Trump itu adalah kelompok anak muda, penggemar alam bebas. Namanya Trump, kalau disingkat Indonesianya Tanah, Raga, Air, Madya, Pancasila. Oh, oke. Terus kita kekinian versi Inggris, Top Ranger and Mountain Pathfinder. Dia ada. Sebenarnya sih di situ juga. Cuma kalau pada saya angkatan tahun 80, Trump itu agak sedikit mundur ya. Trump itu didirikan di Bandung tahun 75 sama senior-senior kita. Itu ada beberapa orang, 75, 76, 77, 78. Senior-senior ini beberapa sekarang udah sepuh. Dikit kayaknya di Jakarta seru nih. Akhirnya dia pindah ke Jakarta bikin pendidikan tahun 80. Tim pembentuknya pindah ke Jakarta. Bikin pelatihan di Jakarta. Dan Tremnya namanya Trem Jakarta. Trem Bandung tetap ada dong? Trem Bandung udah pindah semua. Oh, justru pindah ke Jakarta. Jadi base-nya pindah ke Jakarta ya? Oke. Terus tahun 80 dia bikin pendidikan. Kebetulan ada senior kita yang kerja di Kodam Jaya di Rindam. Jadi kita pendidikannya semi militer. Oke. Trump itu pendidikan semi militer. Ya, 1 minggu di barak Kodam Condet. Rindam situ ya? Di Rindam. 1 minggu kemudian itu barak aplikasi di hutan gunung ya, terserah. Pokoknya outdoor, di hutan, di gunung, di laut, di pulau. Sampai selesai 2 minggu kita dilantik di Kodam Jaya sama Panglima. Waktu itu saya Norman Sasono tahun 80. Jadi kalau angkatan-angkatan senior itu tahu Norman Sasono. Kemudiannya ada Tri Sutrisno. Kalau istri saya pelantikannya dan yang tanda tangan sertifikat itu Tri Sutrisno. Jadi istri alias Bu Mila ini juga anggota Trem. Anak Trem tahun 85 dia. 85. Selisih 5 tahun sama Mas. Saya 80, namanya Karanggembong. Kalau 85 Sangga Buana. Itu ada Gunung Sangga Buana. Oke. Di Jakarta itu 1 minggu sekilas pendidikannya nih. 1 minggu kita di barak seperti kayak secabang. Itu benar-benar latihan seperti militer ya, semi militer. Jadi ya. waktu itu ada menua kalau nggak salah. Oh iya. Ada menua yang pendidikan seperti itu. Cuma mereka lebih lama kalau nggak salah 2 minggu. Kita 1 minggu. Pelatihnya ya dari Kodam. Plus senior kita. Oke. 1 minggu itu yang jurit malam.
Seru ya? Seru. Alang rintang itu yang seru tuh alang rintang ya, alang rintang. Iya. Kalau kita lihat sekarang di Rindam tuh ada alang rintang dan segala macam gitu. Itu dia, by the way usia berapa waktu itu ya, Mas? Daeng ya? Waktu itu usia berapa itu? Ini ada apa nih? Dia lahir tahun 57. Oke. Waktu itu 80. Jadi 80. Oke. 20 berapa ya? 20 sekian lah ya. Iya, 20 sekian. Kalau biasanya tuh kemarin yang pertama pendidikan itu yang kita ambil itu mahasiswa dan pelajar. Oke. Waktu itu kalau nggak salah ada suka tawuran. Anak-anak SMA pada saat itu. Jadi pada zaman itu ya, pada zaman itu ya. suka tawuran, terus kita daripada di tawuran ya kita masukin aja di komunitas. komunitas yang positif mau ya. naik gunung, mau. Jadi Mas Daeng dulu suka tawuran juga nggak? Saya nggak tawuran, tapi pengamat tawuran. Pengamat tawuran. Iya. Oke. Ya itu sekilas tentang tram ya. Nah kalau boleh cerita lagi nih ya, aktivitas apa aja yang ada di tram? Kalau Mapala UI, Wanagri itu kan aktivitas naik gunung. Nah kalau di tram sendiri aktivitasnya apa? Itu ada beberapa grup, ada berapa grup di tram, tapi yang semuanya sih outdoors activity ya. Yang pertama tuh grup 1 itu hutan gunung. Naik tebing pada saat itu kan mereka senang naik tebing. Gunung semuanya ada di situ. Yang kedua kebetulan saya lebih ke olahraga air, menyelam, dayung, segala macam di air. Jadi kebetulan saya memang senangnya berenang. Terus ya udah ambil grup 2. Dan yang lainnya ada SAR, ada dan lain-lain. Ada. Jadi aktivitasnya selain naik gunung, panjat tebing, kemudian ada SAR, terus ada kewanitaan ya. Iya. Ada divisi kewanitaan juga. Ada bagian air, itu di air menyelam, dayung dan segala macamnya. Nah, Mas Daeng ini ngambil di kegiatan air. Kenapa suka kegiatan air, Mas Daeng? Lebih becek gitu Mas. Senang menyelami hati wanita. Itu salah satunya. Dekat. Ada sedikit lah. Jadi kalau yang ingin belajar menyelami hati wanita dari tahun 80 pantas kecantol sama Ibu Mira tahun 85. Ya, gitu. Baik. Jadi nah, tadi kan diinformasikan bahwa Mas Daeng salah satu ketua TRAN. Itu di tahun berapa? 85. 85. 85 sampai? Iya. 85-86 deh kalau nggak salah. 85-86 ya. 85-86 Mas Daeng terpilih sebagai ketua TRAN. Tugas dan tanggung jawab ketua TRAN. Sebenarnya sih mewadahi aja. Jadi ketua itu kan seperti ketua-ketua di mana-mana, dia lebih mengkoordinir. Jadi membuat acara, setiap tahun kan kita bikin pendidikan 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88 kita vakum, 88 vakum juga, 89, 90 kita agak vakum. Terus tahun 2000-an agar kita 10 tahun tuh vakum. 10 tahun vakum karena kondisi. Terus akhirnya tahun 2000-an kita bikin diksar lagi. Gitu. Diksar lagi. Oke. Tapi sudah kelihatannya anak-anak tahun 80-an itu lebih militan. Lebih gahar, lebih semangat. Kan anak muda tahun 2000-an tuh lebih mereka milenial. Lebih cool. Lebih cool. Tahun 2000-an itu sebenarnya belum gencar juga dunia handphone belum. Iya, belum. Tapi lebih lebih tertata hidupnya. Ini kalau saya mau masuk ke tren pecinta alam outdoor ini dapat apa gitu. Terus apa yang saya dapat di jiwa petualangnya beda dengan tahun 80 ya. Kalau tahun-tahun saya itu masuk aja dulu. Terjunin aja dulu. Kita lihat apa yang akan terjadi gitu ya. Terjadi. Jadi kalau anak-anak tahun 2000-an
apaan itu? Iya. Kayak apa? Lebih banyak pertanyaannya, lebih banyak. Ya maklum lah ya kan, otaknya udah banyak masuk pengetahuan. Jadi dunia 80 dan 2000 itu agak beda. Brighters, kita akan gali lagi sama Mas Daeng dan Ibu Mila tentang aktivitas TRAM dan terutama aktivitas diving setelah yang satu ini. Balik lagi bersama saya Rizal Bright di Warung Kopi Radio Bright Streaming Jakarta. Masih ngobrol-ngobrol sama Om Daeng. Ini gue manggil lo udah Om Daeng. Nah sebenarnya nama lu siapa sih? Boleh disebutin namanya? Nama panjangnya Abdul Haris Daeng Parani. Oh, okay. Cuman kalau dipanggil Haris biasanya jadi Bang Haris, jadi Kak Haris. Mendingan Daeng aja kan udah abang, udah kakak gitu. Okay. Tapi Daeng itu sebenarnya sebuah nama ya, bukan nama panggilan juga ya? Iya maksudnya. Oh gitu ya, oke. Julukan. Julukan ya. Tapi kalau gue manggil Mas Daeng pasti nggak nih? Enggak. Daeng aja ya. Daeng aja ya. Abang-abang gitu. Daeng, boleh cerita nggak tentang kegiatan aktivitas TRAM lo waktu di divisi air? Air ya. Kebetulan gue hobinya berenang. Oh, oke. Terus pas berenang di mana? Di kali, di laut, atau di kolam renang? Kolam cetek. Tapi kebetulan ada tram nih. Maksudnya ada tram, ada grup 2 namanya. Terus itu olahraga air. Ya udah. Pada saat tahun 80 menyelam itu kan orang nyelam gitu. Kalau orang nyelam ya udah dia tentara angkatan laut gitu, buat perang. Atau kalau nyelam ya dia tenggelam berarti. Iya, kalau nyelam selamanya dan tidak timbul kembali ya. Terus kita mau belajar nyelam kemana? Kan nggak bisa, mau di mana, nggak kayak sekarang kan. Sekarang tutup mata aja, tempat yang banyak ya, banyak sekali. Nah, zaman itu kebetulan ada tram. Nah, waktu di barak Rindam itu kayak angkatan laut itu nyumbang pelajaran menyelam, mengenal alat diving, nggak menyelam sih, pengenalan alat diving dan ya nyelam dikit lah di kolam renang kan ada. Di kolam renang di Rindam ya? Iya, Rindam. Akhirnya ketemu lah ya. Jadi waktu itu gue jalan ke Popang ya, perairan angkatan laut. Terus mereka nanya, ini siapa gitu. Terus dari mana? Dari mana? Akhirnya kita kasih kenal bahwa gue anak tram. Oh dia tahu. Waktu itu Pak itu ngajar di angkatan laut. Ya udah kita pakai fasilitasnya dia semuanya. Mulai dia tuh belajar nyelam. Tapi saat itu kita nggak pakai. Mereka nggak tahu nama tram, nggak ada yang tahu nyelam. Jadi pakai nama Popal, AL, angkatan laut, perairan angkatan laut. Jadi udah kita jadi kalau ada lomba berenang di laut ya, perairan terbuka itu pakai fin, pakai masker, kita pakai nama Popal bukan nama tram. Jadi perang bareng tentara itu. Kita kan lumayan pernah handal. Maksud teman-teman dibandingin tentara itu kita lebih. Tapi saya tertarik tuh dengan Anda sebagai pernah handal itu. Ikut fin horizon swimming. Oh iya. Kalau apa? Tuh bocoran. Tahun berapa tuh ada fin swimming? 89. Itu 89. Dari pulau air itu kurang lebih 7, kalau milnya 4 sampai 5 mil, tapi kalau kilometernya 7,4 kilo. Jadi kita dari Ancol dibawa perahu karet ke sana, bawa kapal dari pulau air berenang. Pakai fin ke Ancol. Oke. Tapi pemenangnya pernah handal juga. Jadi kita mah memang pernah. Kalau kita mah nyampainya diangkat pakai kapal. Iya, jadi nyampe ke horizon diangkat pakai perahu karet. Karena udah waktunya udah lewat. Jadi dilepas jam 7. Finisher pertama itu yang
si kembar dari Lampung ya. Iya. Si kembar dari Lampung. Itu cuma 4 jam. Jadi jam 11 jam 12 dia udah sampai ke finish. Kita jam 4 masih di tengah laut. Akhirnya dijemput pakai perahu karet. Nyampe juga ke Ancol. Jadi itunya ada kayak begitu pada saat itu. Jadi nyelemnya tuh bukan nyelam yang ini lama-lama akhirnya kita boleh pakai. Kan menyelam itu ada sekolahnya, ada teori, ada pendidikannya, sertifikat, ada pendidikannya, ada jenjangnya. Ya. Jadi kita nggak boleh sembarangan pakai scuba, pakai tabung, itu nggak boleh. Jadi harus ada prosesnya. Ya, harus belajar dulu, terus dapat sertifikat, baru kita boleh menyelam. Oke. Nah kalau Mas Daeng sendiri sudah di tingkat apa nih? Master. Dive master. Jadi ada tingkatan apa tuh yang pertama sampai ke pertama open water. Pengenalan ya. Nyelamnya juga nggak dalam-dalam. Habis itu sekitar jam selamnya tuh sekitar 20 jam sampai 30 kali, 20 30 kali. Baru dia naik ke advance diver. Itu udah mulai agak-agak banyak nyelamnya dan perairannya yang mulai mengenal arus segala macam. Di atas itu ada dive master. Nah, dari permukaan masuk ke advance. Iya, baru instructor terakhir. Dive master baru ke instructor. Mas Daeng sendiri ada di dive master. Untuk mencapai dive master kira-kira berapa tahun tuh proses belajarnya? Kalau dulu sih lama sekali ya, karena fasilitasnya terbatas. Oke. Kalau sekarang? Kalau sekarang setahun 2 tahun juga udah bisa. Berarti kalau ada brighters yang ingin belajar menyelam bisa menghubungi Mas Daeng? Siap. Nah, gimana caranya bisa menghubungi Mas Daeng itu? Di telepon, atau harus datang ke tempat Mas Daeng atau gimana? Kita ke tram aja. Kita punya itu. Di tram itu ada klub selamnya sendiri untuk ngajar-ngajar. Di mana itu tram sekarang di Jakarta? Saat ini ada di Bulungan. Boleh sebutin nggak alamat dan di Bulungan, di itunya, di apa, dekat areanya olahraga itu. Olahraga Bulungan. Sampingnya SMA 70 pas. Oke. Di lingkungan itu nanti tanya aja, kita ada sekretariat. Ada sekretariat tram di sana ya. Oke. Nah kan tadi dari Mas Daeng jelasin nih, Mila nih kayaknya tahu juga tentang dunia tram gitu. Nah, boleh cerita nggak kenapa Mila tertarik masuk ke dunia tram dan sejak kapan? Waktu itu tahun 85, sejak SMA kelas 2. Oke. SMA 20 itu kan nggak punya pencinta alam. Kebetulan bokap dulu kan militer juga tuh. Dia senang pas dilihat, udah kamu daripada nggak jelas gitu ikut-ikutan pencinta alam. Kebetulan teman ada yang ngajak dari SMA 7, masuk aja lah ke tram. Udah, tanda tangan kontrak mati kan waktu itu. Tapi bokap setuju karena dia emang suka gitu anaknya. Udah daripada kayak gimana lebih baik ikut aja. Memang ada persyaratan khusus untuk masuk tram? Ada, fisik minimal harus kuat. Semua kan periksa dokter waktu itu. Iya. Yang dulu semua sudah lulus lah gitu. Oke. Itu yang tadi masalah tanda tangan kontrak mati itu maksudnya apa tuh? Itu kan pendidikannya memang semi militer, takutnya terjadi apa-apa karena kan itu di lapangan juga dengan darat. Jadi peserta harus tahu resiko dan segala macam, sehingga dia harus membuat surat persetujuan gitu ya. Persetujuan orang tua. Tapi bokap sih merem aja langsung tanda tangan. Tanda tangan aja ya. Tapi dampak dari ikut tren tahun 85 hingga sekarang apa manfaatnya buat Mila? Banyak, sangat banyak. Salah satu, salah dua, salah tiga aja. Pertama, untuk di pekerjaan itu terasa banget, leadershipnya udah sangat oke, dan kita biasa mengambil keputusan yang sangat cepat, tepat, lugas. Itu yang gue rasakan banget ya. Jadi, berarti ini pendidikan militer kan sekarang banyak dipakai untuk di kantor, di akademi juga kan banyak ya. Nah itu yang paling penting buat saya. Berapa tahun atau sampai sekarang masih aktif di? Saya Mila masih aktif, maksudnya aktif dalam arti kata
ya kita sebagai senior. Iya. Cuma ya jiwanya udah ke situ, istilahnya gue punya suami nih Daeng, orang keduanya keluarga kita kedua tuh ya di tram gitu, karena kita dari dulu sih ya dari tahun 85. Dan masih melakukan aktivitas apa istilahnya, reuni atau kumpul-kumpul dan segala macam? Alhamdulillah masih. Terakhir saya naik Gunung Gede itu berapa tahun nggak naik, 10 tahun. Terus izin dulu, boleh nggak? Ya boleh, tapi latihan dulu. Latihan alhamdulillah sampai puncak, turun pergi naik dan turun tuh hampir sama juga saat waktu muda gitu. Iya. Alhamdulillah nyampe ya. Nyampe ya. Nah Mas Daeng kan gabung di tram tahun 80-an ya di Jakarta. Masih ingat nggak teman-teman seangkatan? Masih ada kita. Nah boleh nggak disapa teman-temannya? Siapa gitu. aja diundang untuk ngobrol-ngobrol, bincang-bincang di Radio Bright? Siapa aja ya? Nah kan lupa. Ada nanti. Ayo siapa aja sebutin. 5 nama, masih ingat nggak 5 nama? Ada Faisal. Faisal mana nih? Faisal, tapi dia masih di Kanada, tapi dia akan pulang. Kalau pulang kita ini aja. Dia kenapa saya sebut Faisal, karena dia memang pendaki gunung-gunung es. Umurnya nggak beda-beda jauh ya? Saya, beda-beda setahun 2 tahun aja. Tapi dia Kilimanjaro, Elbrus, Eropa. Jadi dia lebih banyak, kalau dia memang grup 1, memang pendaki gunung. Terus juga ada Dendi yang fotografer. Dendi saya. Itu udah lumayan umurnya, udah ada Dendi, Faisal, baru 2 nih. Ada Jajat. Jajat itu Jenderal bintang 1, tapi kayaknya udah pensiun, Pak Haji. Terus ada Darmawan, itu anak-anak gunung pada zamannya. Darmawan, ada Trinugroho, ada yang masih aktif menyelam itu Budi Utomo. Butom, kita panggilnya Butom. Terus ada Arif Gumelar di Bandung, dia juga masih aktif naik gunung, masih bugar. Ada macam-macam, ada Jack, Jakaria, ada Tatang. Ini udah banyak teman-teman yang diingat. Karena masih suka kumpul, reuni setahun sekali kita masih kumpul di alam terbuka, di pokoknya tempat-tempat di Cibodas atau di gunung-gunungan di daerah ini. Masih ketemu kita tiap angkatan. Kalau Mila masih ingat teman-teman angkatan tram di 85? Masih, kita juga punya grup khusus 85. Siapa aja Mila teman-temannya? Kalau yang putrinya seperti Asi Nurhadi Karimi, sekarang masih menjabat bendahara. Bendahara di mana? Di tram. Di tram. Terus ada Monati, dia karya PNS. Ada Evi juga, Evi Arahap, PNS juga kalau nggak salah. Terus yang lainnya, yang cowok-cowoknya banyak juga sih. Banyak ya? Nah, saking banyaknya nggak sebut nama. Masih ingat dia, masih ketemu. Atau nggak berani nyebut nama? Ada yoga itu. Banyak dia masih ketemu, masih banyak. Yoga aktif di wartawan gitu ya teman. Oke, baik. Nah, Mila, cerita sedikit dong pengalaman yang paling menarik menurut kamu waktu di tram, yang nggak bisa dilupain. Ada yang nggak bisa dilupain waktu pendidikan di Lubang Buaya itu loh Mas. Kebetulan waktu itu dia datang nih, pertama kali dia lihat kita pendidikan, dia bilang angkatan kita terlalu manja. Gue tuh disuruh ngesot di aspal. Waduh, sama? Iya, semuanya. Semuanya. Itu terasa banget, itu paling melekat, hampir semua sih, bukan gue aja. Iya. Cuma tahu nggak kalau Mila yang paling diamati sama ketuanya nih? Itu proses. Pendidikannya mereka mereka bau karena bajunya kan nggak ganti-ganti, tiap hari ganti keringetan, jadi nggak terlalu itu. Nggak terlalu memperhatikan ya. Berarti pada saat itu Daeng belum memperhatikan. Nggak kenal. Apalagi bajunya bau dan segala macam. Iya, suruh ngesot di aspal gitu, guling-gulingan. Mainannya ini fisik dia kalau di Lubang Buaya. Baik. Nah, berarti ini ceritanya makin menarik nih. Nanti kita akan
gali lagi lebih dalam tentang apa yang terjadi di tahun 85 setelah Ibu Mila masuk di dunia tram. Jangan kemana-kemana. Balik lagi bersama saya Rizal Bright, masih di obrolan santai Warung Kopi Radio Bright Streaming Jakarta bersama Abdul Haris Daeng dan istrinya Mila. Nah, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol tentang gimana nih Om Daeng ketemu sama Ibu Mila di acara tram. Siapa mau cerita dulu? Ini tunjuk-tunjukkan nih. Mila, gimana ceritanya bisa ketemu sama Kang Mas ini? Ya kebetulan kita aktif aja di tram dan kebetulan di tram Mila aktif dari tahun 85 itu bareng-barengan juga di kan kita punya grup selam juga kita ke PB Posi ya sama dia setiap saat. Ya jalan bareng. Ya ada beberapa teman. Nah gitu ya. Terus? Ya kayaknya gitu aja sih itu proses waktu aja. Ah gitu. Persoalannya belum selesai. Siapa yang nembak duluan? Siapa yang lirik-lirikan? Emang zaman dulu mas ada nembak-nembakan gitu. Oh gitu, nah gimana tuh dari tembak? Gimana ceritanya bisa jadi? Ajak jalan aja kalau mau kan. Oh gitu, cerita awal ngajak jalan kemana mas? Ya kan hobinya sama, jadi izin sama orang tuanya enak kan, kan agak susah. Dia kan perempuan pada tahun itu memang agak susah ya, namanya perempuan diajak-ajak jalan, nginep lagi, pasti nginep kan. Kalau naik gunung atau ke laut, ke pulau itu kan pasti nginep. Jadi izinnya lebih gampang karena anggota tram. Ya, terus gue senior. Jadi orang tuanya pikir gue aman, menjaga, melindungi. Benar sih, mengambil kesempatan. Salah satunya itu. Kan dikasih udah ada itu ya, udah ada legal. Ada legal standingnya ya. Iya. Terus. Seru deh kayaknya deh. Iya, makanya udah kan itu nggak 1 kali 2 kali kan, sering kan kita pada saat itu kan bekerja juga belum, jadi ya udah hobinya naik gunung. Waktu itu juga kita ada kegiatan Long March Merdeka atau Mati yang ini jalan. Terus kita ada yang agak bersejarah ya. Panarukan Anyar. Waktu itu 1 bulan penuh kita jalan kaki melalui jalan Dendels. Oh iya. Dari kerja paksa dulu ya. Panarukan Anyar. Panarukan Jawa Timur ya. Sampai ke Anyar. Itu 1 bulan kurang sehari, jadi 29 hari. Tahun berapa ya? Tahun 87 pas habis bokap meninggal tuh. Jadi benar-benar 1 bulan. Jalan kaki. Jalan kaki. Tapi kita tim. Setiap kabupaten itu kalau dari Jawa Timur gitu ke kecamatan mana tuh ini disambut. Terus pakai iring-iringan, pakai mobil. Berapa banyak yang dari tram itu sekitar ada 50-an. Semua dari tram. Iya. Yang jalan kita semuanya. Tapi ada yang gantian. Umumnya sih terus full. Mila ikut pada saat itu ya? Ikut juga. Tapi kebetulan bokap tuh meninggal tuh, jadi nyusul juga dijemput sama dia. Oh gitu. Di pokoknya daerah situ. Oh di tengah jalan berarti masuk di rombongan. Disusul karena beliau tadinya memang nggak kuat Mil. Dengan Mila jadi semangat lagi. Ingin menunjukkan bahwa gue bisa nih gitu ya. Itu sebulan loh jalan. Sebulan. Saya nanya tadi benar nggak tuh? Iya. Mas Daeng untuk menambahkan semangat kembali gitu kan jalan. Betul ya? Pada saat itu kayaknya ini ngeles lagi nih. Pada saat itu gue banyak pilihan, dia juga banyak pilihan. Jadi gue biasa-biasa aja waktu itu. Dia banyak teman-teman gue yang lebih tinggi. Gue kan kecil gitu. Iya. Cuman mungkin karena jodoh kali ya. Dia juga naksir ke sana nggak dapet, akhirnya milih gue juga naksir yang sana nggak dapet, akhirnya dapet dia. Oh gitu. Kita klarifikasi tadi sama Abu bener ceritanya begitu. Bener kan ya? Nyasar ke sana nembak. Oh sangat benar itu. Iyalah. Ya, tapi namanya jodoh akhirnya jadi juga. Iya, jadi. Dari tahun berapa? Kita tahun 94. 94 ya. 94 2021 berarti hampir 27 tahun.
20 tahunnya, oh oke, 25 tahun udah lewat. Saya belum sampai 25 tahun, mendekati. Jadi sudah lebih senior nih di masa pernikahan. Tapi benar tuh dulu ngelilinnya A, jatuhnya ke B. Enggak. Siapa yang dilirik dulu? Itu perjalanan sejarah masa mudanya ya. Kalau Mira kan tadi ada tuh kegiatan yang tidak terlupakan itu guling-guling dan segala macam, apalagi disaksikan sama Daeng ya, dengan baju itu. Kalau Mas Daeng sendiri pengalaman yang sangat luar biasa juga apa yang nggak terlupakan? Kita ada di Cibodas, kita namanya di Parakan Salak itu di antara gunung Pangrango dan Gunung Puncak itu. Kita dimasukin di situ 3 hari survival. Oh, survival. Survival. Jadi nggak dikasih apa-apa. Pokoknya masuk ke hutan, dibikin tim, satu tim tuh 7 orang sampai 8 orang, terus bikin nggak boleh pakai tenda. Zaman itu pakai ponco ya. Oh iya, ponco jas hujan ya. Jas hujan yang dibikin ponco. Itu dinginnya luar biasa kan ya. Tapi kan kita udah terlatih selama di Rindam 1 minggu, terus perjalanan long march. Jadi itu detik-detik terakhir sekitar 3 hari, habis itu kita langsung jalan kaki ke Kodam dari Cibodas. Jadi fisik lagi ininya lemes-lemes itu 3 hari. Bukan, maksudnya lagi lemes dan kuat sih. Jadi itu masa muda ya, waktu itu kan masih muda. Semangatnya luar biasa. Terus kita nggak dikasih makanan kan. Akhirnya kita turun cerita dikit nih. Kita turun kalau sore kita turun ke penduduk. Karena kan dijaga sama senior di area-area tertentu yang jalur setapak itu. Tapi kita lewat hutan, sekitar setengah jam perjalanan sampai tuh ngambil singkong, ngambil labu, ngambil apa. Tapi malam ngerjainnya. Itu kan nggak takut. Pada saat itu ular aja kita makan, kita bukan menghindari ular. Jadi kita nyari ular, nyari pokoknya apa aja itu gahar sekali. Pada saat itu kita, waduh, harus makan kan. Nggak dikasih apa-apa, dikasih beras, nggak dikasih, boleh garam, dikasih garam aja, bawa uang semuanya. Apa namanya, korek api dan sebagainya nggak ada? Enggak. Kita akhirnya ngumpet-ngumpetin tuh kayak korek api, apa tuh pada ngumpet-ngumpetin walaupun digeledah, tapi lolos. Jadi ada yang kita taruh di hutan dulu, nanti kita ambil di situ ditanam. Pokoknya udah segala macam akal. Nah, akhirnya kita punya korek api, apa segala macam. Terus kita makan labu, makan yang bikin bibir jeding itu ada. Jadi satu tim atau 2 tim ada talas hutan. Talas hutan kan mesti direbus. Tapi rebusnya mungkin kurang lama karena apinya di hutan gitu kan, kayunya masih lembab. Jadi kita satu tim, ada beberapa tim sih, ambil labu kita bagi-bagi ke tim lain. Biarpun agak jauh tapi kita bagi-bagi, semuanya bibirnya gede-gede. Gagal. Iya, wah ini seru. Iya, itu pengalaman sebenarnya. Terakhir jam 3 malam kita dibangunin. Kita pikir pulang dinaik truk langsung ke Rindam, ke Kodam Jaya, dilantik kan lagi kumuh-kumuhnya. Dibawa ke sungai di Cibodas tuh. Ya Allah, jam 3 subuh. Terus kita ditontonin, direndam, tapi untung rame-rame. Direndam semuanya. Itu laki perempuan juga? Waktu itu ada perempuannya 2, namanya Mercia dan Susan. Ada perempuannya cuma 2. Tapi nggak tahu dia direndam apa, kita udah nggak tahu. Kita udah pikirin, udah fokus. Kan mau dilantik pada saat itu. Jadi suruh cium bendera, dibacain himne apa segala macam. Jadi udah terakhir kita. Wah, direndam gitu. Jam 3 subuh sampai jam 4 itu, waduh. Setelah itu sekuat-kuatnya, habis itu dinaikin, terus dilantik bahwa kita dikasih slayer, biarpun lagi menggigil begitu. Kita bangga ya. Iya, waduh, udah benar-benar udah ada yang nangis, ada yang kesurupan, saking sedihnya gitu kan. Perjalanan habis itu kita kalau nggak salah nggak long march, kita dinaikin truk karena udah terlalu capek naik truk dari Cibodas ke Kodam pagi-pagi jam itu tahun 80 ya? 80. Mila mengalami masa yang sama, kegiatan seperti itu? Sama. Survival sama di Gunung Sanggabuana di Kerawang. Itu juga kita nggak disiapin apa-apa, dilepas kayak gitu, cuma biasalah senior ya cowok-cowok
pada baik juga, bantu, ada sih ya. bantu. Itu bantunya hanya yang untuk perempuan aja kali. Perempuan, yang cowok enggak. Dibantu. Nah, Ya. Tapi cuman itu juga rame-rame, misalkan dikasih kacang sukro, inget tuh waktu itu sama gula sedikit. Kacang sukro dulu kan ada plastik rame-rame. Kita juga bikin ponco, satu ponco itu sekitar 4 orang. Jadi dulu memang kata Mila ada 100 orang, ceweknya banyak dan ini banget deh, top banget zaman gue tuh 85 paling the best untuk cewek-ceweknya. Nah dari situ kita lomas tuh nyusurin kali juga, kali yang di Sanggabuana sampai Jakarta. Oh ya? Iya. Itu bedanya ya waktu Mas Daeng karena udah survivor beneran nih 3 hari gitu ya, pulang masih pakai kendaraan ya. Tapi Mila pada saat itu setelah survivor atau apa pulang ke Jakarta Mas? Iya survivor. Setelah selesai survivor dilantik pulang jalan kaki. Berapa kilo tuh Mila? Lupa ya. Dari jam berapa sampai jam berapa kira-kira ingat? Oh enggak, jadi survivalnya itu dari Sanggabuana kan lewat Bekasi segala macam tuh itu 2 hari lah kalau nggak salah ya. Sampai dilantik sama Pak Trisutrisno dengan pokoknya inilah alam militer. Alam militer. Alam militer ya. Makanya resmi. Ya, makanya nggak kebayang ketika pakai musik. Ada itu. Betul itu ya. Makanya nggak kebayang ketika Mila dengan bangganya masih memposting beberapa kegiatan Trump pada saat itu ya, karena sebagai pengingat ya. Ya. Karena kebayangin aktivitasnya luar biasa dahsyat pada saat itu ya. Wow, saya nggak kebayang kalau sekarang itu diulang gimana? Tapi nggak di tren juga sih, maksudnya di PB Posi juga kebetulan Mila aktif dulu untuk ngurusin atlet-atlet Asia, kalau ada kejurnasnya fin swimming gitu ya. Daeng juga aktif, Mila juga aktif. Itu Mila setiap saat selalu untuk ngurusin atlet gitu. Itu juga selalu membawa baki untuk misalkan waktu itu ada Akbar Tanjung, Pak Domo, itu selalu Mila bawa baki untuk mengasih piagam. Dia panitianya, gua atletnya. Siap. Dia ngurusin atlet. Ya, atlet. Itu masih belum jadi juga ya. Belum dilirik-lirikan juga belum ya. Ya. Dia juga banyak pilihan. Tetap intinya banyak pilihan. Iya. Ujung-ujungnya kejadian. Iya. Biar ngomong-ngomong Alphard juga kan ya? Iya, Alphard. Alphard 83 ya? Masih ingat nggak teman-teman Alphard? Masih banyak. Siapa yang kamu ingat teman-teman Alphard? Kalau yang di kelas 32 kamera. Kelas 32 kan kita ada Rijal, ada Sailendra, ada Itanova, ada Uun, teman kecil gue deh di rumah juga. Terus ada Daeng Ilham. Ada Novi, ada Heru, ada Rina, ada Ari. Itu anak-anak 32 semua itu. Nuzirwan itu anak 32 kan bilang 32. Kalau yang lain? Kalau yang lain ada Tanti, ada Mona, terus juga pernah sekelas di kelas 1. Ada Agi, ada Ria, ada Mongga. Kalau wali kelas yang kamu ingat siapa, Mil? Kelas 1 siapa? Justru Mila lupa nih, terus sampai 1-2 wali kelasnya siapa, kelas 2 juga yang paling ingat di kelas 3 aja terakhir. Iya. Karena paling berkesan di 32 kali waktu itu ya. Ada Ari juga tuh kan, Ai kan ketua kelas kan. Iya benar, Ai kan kita nyanyi tuh ya. Nah Ai kebetulan juga kakaknya dulu kan sahabat sama kakak gue, nongkrongnya di rumah, jadi akrab banget gitu. Undang dong Ai kemari. Ya ntar deh gue ngomong. Nggak ngomong sekarang biar Ai nanti datang ke sini 32 dong Ai. Ketua kelas kan. Iya, koordinir ya kan. Koordinir Ngobrol-ngobrol di sini, nyanyi boleh ya nggak? Kalau Om Daeng dengar-dengar anak STM. Iya, STM penerbangan. Tahun berapa Mas? 77 ya? Sian ya. STM penerbangan gimana posisi? Sekarang di Halim kalau nggak salah. Sekarang di Halim. Dulunya di mana? Di Joko Sutomo di Kebayoran Baru. Kebayoran. Nah, Mas Daeng waktu masih di Kebayoran iya masih di Kebayoran ya. Di Kebayoran. Kebayoran. Tahun 77. Tahun 77 ya. Listrik. Jurusan listrik. Ada ceweknya 4. Oh. Kalau mesin nggak ada ceweknya, makanya pilih listrik. Tapi nggak ada kesetrum ya? Enggak. Kesetrumnya di terang. Oke, berarti itu bincang-bincang kita di sesi ketiga sama Daeng dan Mila. Jangan kemana-mana, masih ada satu sesi lanjutan setelah yang satu ini.
lagi bersama saya Rizal Bright, masih ngobrol-ngobrol santai di warung kopi Radio Bright Streaming Jakarta bersama Abdul Haris Daeng dan Mila. Mila siapa ya? Nur Kamila. Oh, Nur Kamila. Mila siapa yang bos? Ya, gue. Dari Mila dulu deh. Mil, saya pengen dengar kesan pesannya kamu ketika diundang di studio Radio Bright. Kesannya ya senang aja karena ini kan di radio ya, siapa tahu lebih dikenal juga gitu. Bukan guenya sih. Bukan guenya, bukan. Minimal Radio Bright-nya juga lebih dikenal orang gitu. Komunitas gue juga lebih dikenal orang. Iya, benar. Ambil positifnya aja, happy aja suka. Mir, ini ada satu yang belum lu sampaikan, Mir. Dan lu harus sampaikan sekarang, dan lu undang orang-orang juga untuk menikmati. Lu dengan buka mie apa tuh? Boleh cerita nggak? Bisnis mie ayamnya. Mie ayam beku. Mie ayam beku. Jadi gimana? Ya, di tahun 2009 aku udah mulai bikin mie ayam beku. Oke. Karena berpikir gini, waktu itu kan udah nggak kerja, udah gitu ikut event sama teman, akhirnya gue kecilnya di Pasar Baru di Gang Kelenci, gitu kan. Mau makan mie gak ada yang enak gitu. Akhirnya gue bikin deh tuh. Gue bikin mie ayam beku, produk alhamdulillah sampai dengan sekarang. Teman-teman kantor zaman dulu juga masih order ya? Ada, masih order sampai sekarang. Nah, cara ordernya gimana, Mil? Telepon ke? Mila. Enggak, maksud saya kali aja Brighters, pendengar belum jauh di sana ingin order mie. Oh, bisa di IG ada kok. IG Mila ada, IG Made by Mila. Apa IG? IG Made by Mila. IG Made by Mila ya. Kalau nomor telepon atau WA yang bisa di situ ada kepunya ponakan dan ini aku udah nggak megang untuk. Oh gitu, jadi orderan khusus saja temen. Oh kesana gitu ya. Oke. Sebenarnya Mila nih bawa beberapa contoh produk, cuma nggak dibagi ke saya, jadi saya nggak tahu. Iya, harusnya dikasih. Enak banget masalahnya. Aduh, tenang aja. Mungkin Mila setelah selesai acara ini, saya akan paksa untuk ambil mie bekunya buat dikirim ke Brighters. Iya Mas Daeng ya, boleh Mas Daeng ya? Boleh banget. Sama ini risol ragut gue, alhamdulillah bos-bos Chinese yang. Sambal roa. Oh, sambal roa ya. Sambal roa. Ini jago nih bikin nasi goreng sambal roa nih. Nasi goreng. Jadi boleh kalau yang mau order pisgor, mie beku, sambal roa nih sama Ibu Mila nih. Tadi apa IG-nya? IG Made by Mila. IG Made by Mila. Jadi kalau mau order biasanya di situ. Gitu ya Mila? Ya, bisa. Oke, siap. Mas Daeng, kesan pesannya diundang di Radio Bright? Terima kasih banget. Lagi booming. Ini podcast ya? Ya, podcast dan siaran di studio. Ya, itu semoga lebih maju. Siap. Lebih beragam tamunya yang diundang. Baik. Dan teman-teman kalau buka tolong di like ya. Oh, itu perlu. Di like supaya dan subscribe, di like, dan kalau bisa ada saran, ada teman-teman yang bisa komen dan menginspirasi. Karena saat ini lagi masa pandemi, kita butuh banget menginspirasi sesuatu hal yang baru. Datang aja ke Bang Riza. Ya, welcome. Orangnya humble. Tapi dari Mas Daeng sendiri ada nggak perasaan ini ngapain di Radio Bright atau apa nih waktu diundang sini? Sebenarnya tahunnya udah lama. Mila udah dulu kan temenan sama Mila, jadi Bright waktu itu 5 tahun atau 6 tahun lalu terus berhenti nggak tiba-tiba minggu lalu kamu kayaknya diundang tuh mau ngobrol-ngobrol ringan gitu. Oke, gue semangat. Siap. Baik, cakep. Dan obrolannya santai-santai aja, nggak ada sesuatu hal yang. Benar. Ya, oke. Baik, Brighters, itulah bincang-bincang saya bersama Daeng, karena beliau lebih suka dipanggil Daeng. Nama aslinya Abdul Haris Daeng Parani. Nama ibu, kok panggil ibu ini sahabat SMP saya pada Nur Kamila.
Lu bukan Nur Kamila yang lagu itu, oh Kardia bukan ya? Farid Harja. Farid Harja. Farid Harja, ini jangan-jangan dulu lagunya Farid Harja ini apa? Dia naksir. Keburu mati orangnya. Akhirnya ketemu sama. Iya, ketemu gue. Baik, berarti itu tadi yang saya dengan Daeng dan Mila. Sampai ketemu di kesempatan yang lain bersama tamu-tamu Radio Bright yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.